Halo, Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, masih semangat? Harus dong, ya, karena semangat adalah modal utama kita dalam menyelesaikan semua aktivitas, ya. Kali ini, Ustazah akan membahas tentang soal kisi-kisi penilaian tengah semester atau PTS. Seperti yang teman-teman ketahui, besok kita akan menghadapi PTS Matematika. Jadi kita bahas dulu nih ya soal kisi-kisinya. Insya Allah, soal yang akan teman-teman hadapi nanti pada saat PTS kurang lebihnya mirip ya. Paling hanya berbeda di angka saja atau pertanyaannya yang dibalik. Jadi yuk, jangan disia-siakan kesempatan ini, disimak baik-baik ya, dan coba dipahami. Mudah-mudahan nanti pada saat PTS lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas nomor 1. Panjang dua buah pipa masing-masing 150 cm dan 4 meter. Rasio panjang kedua pipa tersebut adalah titik-titik. Maaf, ini tipe ya. Nah, teman-teman perhatikan. Untuk menentukan rasio itu ada dua syaratnya. Yang pertama, jenisnya harus sama. Yang kedua, satuannya juga harus sama. Maksudnya apa? Kalau jenis itu maksudnya gini. Ini 150 cm. Terus yang ini 4 kg. Nah, itu kan beda ya jenisnya. Yang ini satuan panjang, yang ini satuan berat. Jadi, tidak bisa ditentukan rasionya. Ini udah sama ya, 150 cm dan 4 meter adalah satuan panjang. Ya, jenisnya sudah sama. Tetapi masih berbeda satuannya. Yang ini cm, yang ini m. Nah, sebelum menentukan rasio, kita harus menyamakan dulu satuannya. Kita coba cek ya. Di sini sudah Ustazah tuliskan jawabannya. Oke, kita butuh anak tangga satuan ya. Kilometer, hektometer, deka, meter, desi, senti, dan milimeter. Kalau turun itu dikali. Turun 1 kali maka dikali 10. Turun 2 kali dikali 100. Kalau turunnya 5 kali turun dikali 100.000. Perhatikan teman-teman, jadi berapa langkah turunnya itu akan mempengaruhi jumlah angka nolnya. Ya, turunnya 5 kali maka angka nolnya 5. Begitu juga kalau naik. Nah, kalau naik dia dibagi ya, 1 kali naiknya berarti dibagi 10. Kalau 6 kali naiknya berarti dibagi 1 juta ya. Angka nolnya ada 6. Oke, balik lagi ke sini. Kalau kita lihat, maka yang dirubah adalah yang meter ke cm. Kenapa? Karena akan memudahkan perhitungan. Kalau yang cm kita ubah ke meter, kan naik tuh dia ya. Naik 2 kali. Maka 150 dibagi 100, hasilnya desimal. Jadi, lebih baik yang dirubah yang meter saja. Kita ubah ke cm, maka dikali 100. 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Nah, sudah sama-sama senti, baru kita tentukan rasionya. Bagaimana menentukan rasionya? Kita bagi dengan FPB-nya. FPB dari 150 dan 400 adalah 50. Jadi, kedua bilangan ini kita bagi dengan angka 50 ya. 150 dibagi 50 sama dengan 3. 400 dibagi 50 sama dengan 8. Inilah rasio ya. 3/8. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Perbandingan pada pernyataan berikut. Di
sini ada beberapa pernyataan dan kita diminta untuk menentukan jenis perbandingannya. Nah, ada dua jenis perbandingan ya. Yang pertama yaitu perbandingan senilai, Ustazah singkat dengan S. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai, disingkat BN. Baik, apa sih bedanya? Kalau perbandingan senilai, contoh ada perbandingan X1 dengan Y1, X2 dengan Y2. Nah, kalau X1 ke X2-nya naik, maka Y1 ke Y2-nya juga naik. Inilah yang disebut perbandingan senilai. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai, X1 ke X2 misal naik, tapi Y1 ke Y2-nya turun, ya, atau kebalikannya. Ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kita coba cek ya ke soal. Pernyataan yang pertama, banyak barang yang dibeli dengan jumlah uang untuk membayar. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Kenapa? Karena ketika jumlah barang yang kita belinya bertambah, ya, maka uang yang harus dibayar juga semakin nambah. Gitu loh teman-teman. Sehingga untuk pernyataan yang pertama ini adalah perbandingan senilai. Pernyataan yang kedua, kecepatan mobil dan waktu tempuh. Ketika kecepatannya naik atau ngebut gitu ya, maka waktu tempuh yang dibutuhkan justru semakin berkurang. Inilah contoh perbandingan berbalik nilai. Pernyataan yang ketiga, jarak dan waktu tempuh. Oke, kalau jaraknya semakin jauh, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin bertambah. Sehingga ini disebut perbandingan senilai. Pernyataan berikutnya, banyak karyawan dan upah yang diberikan. Nah, kalau jumlah karyawannya bertambah, maka pengeluaran untuk menggaji karyawan juga semakin bertambah, ya. Sehingga ini perbandingan senilai. Kemudian, jumlah bensin dan jarak tempuh. Nah, kalau jarak tempuhnya jauh, maka bensinnya juga harus banyak, ya. Jadi ini perbandingan senilai. Yang terakhir, banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, kalau misal jumlah pekerjanya turun atau berkurang, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu akan semakin bertambah. Kebalikannya ya, jumlahnya turun, waktunya naik. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Dipahami lagi ya teman-teman, perbedaan antara perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Oke, kita lanjutkan ke nomor gambar di samping. Jika kecepatannya sebesar 36 km per jam, maka waktu tempuh yang dibutuhkan adalah baik. Selain kemampuan berhitung, di sini teman-teman juga harus memiliki kemampuan membaca grafik, ya. Dilatih ya, teman-teman. Kita lihat garis yang vertikal atau tegak ke atas itu adalah kecepatan rata-rata mobil. Sedangkan garis yang mendatar atau horizontal itu waktu perjalanannya dalam satuan jam. Kita bisa lihat semakin naik kecepatannya, waktu yang dibutuhkan semakin berkurang, sehingga bentuk grafiknya seperti ini. Contoh di sini kecepatan 60 km per jam, hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Kalau kecepatannya 30, maka waktu perjalanannya adalah 2 jam, dan seterusnya. Yang ditanyakan oleh soal adalah kecepatan 36 km per jam. Jadi ada di antara 30 dan 40 nih, ya. Kita bisa lihat 32 jam, 40 kurang lebih di sini. Maka 36 itu ada di antara ini, ya, di sini.
Lebih dari 1 jam tapi kurang dari 2 jam. Yuk kita cari berapa sih waktunya. Oke, teman-teman cukup ambil salah satu data saja ya. Jadi nggak perlu semuanya. Cukup pilih salah satu. Di sini Ustazah pilih yang 60. Ketika dia 60 km per jam, waktu tempuhnya 1 jam. Ya. Nah, Ustazah rubah menjadi menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi bentuk perbandingannya seperti ini. Ya. Ketika yang ditanyakan 36 km per jam. Nah, berapa sih ya waktu tempuhnya? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena kecepatannya naik, tapi waktunya malah berkurang. Kalau perbandingan berbalik nilai, cara cepatnya cukup dikalikan saja langsung. 60 kali 60, lalu nanti hasilnya dibagi 36. 60 dikali 60 adalah 3600, dibagi 36. 36-nya kita coret ya. 36 dibagi 36 sama dengan 1. Sehingga hasilnya 100 menit ya, karena satuannya menit. 100 menit ini kita konversi atau rubah menjadi jam, yaitu 1 jam 40 menit. Gitu teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Jeruk dan buah apel di suatu toko buah adalah 6 berbanding 8. Selisih kedua buah tersebut adalah 70 buah. Maka banyaknya buah jeruk adalah. Nah, kita tuliskan dulu ya, yang diketahuinya adalah jeruk berbanding apel. Berarti untuk jeruknya 6 rasionya, apel 8. Kemudian selisih kedua buah tersebut yaitu 70 buah. Yang ditanyakan jumlah jeruk. Kita lihat, jumlah jeruk memiliki rasio 6. Kemudian yang diketahui selisihnya. Berarti perbandingannya 6/8 dikurang 6 dikali 70. Kenapa di sini 8 kurangi 6? Karena yang diketahui selisih dari jumlah apel dan jeruk ya. Sehingga yang menjadi penyebutnya adalah selisih rasio. Kalau yang diketahuinya total jumlah buah, maka di sini total rasio. Jadi di sini dijumlahkan juga ya. Jadi tergantung apa yang diketahui dari soal. Baik. 6/8 kurang 6. 8 kurangi 6, 2. Nah, ini bisa langsung kita coret hasilnya 3. 3 kali 70 sama dengan 210 buah. Inilah jumlah buah jeruknya. Ya. Oke, ke nomor 5. Pengertian skala 1 berbanding 800.000 adalah titik-titik. Skala itu rumusnya JP dibagi JS ya. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Berarti ini 1 cm jarak pada peta mewakili 800.000 cm jarak sebenarnya. Pahami ya konsep ini, sangat mudah. Jadi teman-teman keterlaluan kalau konsep semudah ini masih tidak paham. Ya, bisa yuk. Kita ke nomor 6. Apabila setiap 3 cm pada peta mewakili 54 km jarak sebenarnya. Oke, skala itu tadi JP berbanding JS. JP-nya 3 cm, JS-nya 54 km. Ini harus kita rubah ya, kita samakan. Maka yang kilometer yang dirubah menjadi cm. Kita cek dikali atau dibagi. Oh, ini turun, berarti dikali. Dikali berapa? Ini turunnya 5 kali. Oh, berarti dikali 100.000 ya. Hasilnya 5.400.000. Kemudian skala itu kan biasanya depannya itu 1 angkanya ya. Nah, gimana caranya? Kita bagi dengan angka
3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 5.400.000 dibagi 3 sama dengan 1.800.000. Inilah skalanya ya. Kita ke nomor 7 ya. Cirebon ke Jakarta pada peta adalah 1,5 cm. Jika skala pada peta 1:2 juta, maka jarak sebenarnya kota Cirebon ke Jakarta adalah titik-titik. Skala itu satuannya dalam sentimeter ya. Jadi sudah sama-sama cm nih. Bagaimana cara mencari CS? Langsung saja kita kalikan 1,5 kali 2 juta. Hasilnya 3 juta sentimeter. Biasanya kalau jarak sebenarnya itu dalam satuan meter ya atau kilometer. Yuk kita rubah dari cm ke meter. Kita cek cm ke m. Oh, dia naik. Naik berapa? Naik 2 kali. Jadi dibagi dengan 100. Coret angka nolnya. Sisanya tinggal 30.000 meter. Nah, kemudian kita rubah lagi ke kilometer. Naik berapa? Naik 3 kali. Dibagilah dengan 1000. Coret angka nolnya. Sisanya 30. Tapi ini 30 kilometer ya. Kalau mau langsung dari cm ke km boleh? Boleh. Tergantung nanti di pilihan gandanya ya. Dia dimintanya dalam bentuk meter atau kilometer. Kalau dalam bentuk kilometer langsung saja 3 juta dibagi 100.000 karena naiknya 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibagi 100.000 hasilnya sama ya, 30 kilo. Oke, kita ke nomor 8. Panjang dan lebar sebuah rumah adalah 30 meter dan 12 meter. Sudah sama nih satuannya ya. Jika dibuat model dengan skala 1 berbanding 500, maka panjang dan lebar rumah pada model adalah titik-titik. Kalau skala itu biasanya digunakan untuk jarak. Kalau untuk benda ya, mau rumah, mau lapangan, mau apa lagi ya, ukuran apapun itu gitu ya, selain jarak wilayah ke wilayah lain, maka itu istilahnya adalah faktor skala ya, atau ini simbolnya K kecil. Oke, kita identifikasi dulu. Panjang sebenarnya 30 meter. Kita ubah ke cm ya, karena faktor skala itu dalam cm. Jadi 3000 cm. Kemudian lebar sebenarnya 12 meter sama dengan 1200 cm. Yang ditanyakan adalah panjang model dan juga lebar model. Nah, rumusnya kan ini nih. Faktor skala sama dengan ukuran pada model berbanding ukuran sebenarnya. Sehingga untuk mencari ukuran model, tinggal dikali ya, faktor skala kali dengan ukuran sebenarnya. Oke, kita ke panjang dulu ya. Panjang model berarti 1/500 dikali 3000 cm. Coret angka nolnya, sisa 30 dibagi 5 sama dengan 6 cm. Lebar model sama caranya ya, tinggal dimasukkan lebar sebenarnya. 1/500 kali 1200. Angka nolnya coret, sisa tinggal 12 dibagi 5 sama dengan 2,4 cm. Inilah ukuran modelnya. Gitu teman-teman ya. Selesai untuk bab yang perbandingan dan skala. Jadi ada 8 soal. Silahkan dipahami kembali. Kalau diulang lagi ya. Nanti kita ketemu di bagian kedua tentang aritmatika sosial.